FGM Batam, happy Sunday. Selamat kemerdekaan. Senang bisa hadir di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Masih di tema yang sama, handling failures. Di mana kita mau mengalami proses sepanjang bulan ini, amin. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita percaya kita bisa mengangkat tangan pagi hari ini bukan karena kita tidak mengalami kegagalan atau proses dalam hidup kita, amin. Tapi karena kita percaya kita punya Allah yang melebihi segala kegagalan kita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh tos kanan kirinya katakan God is good, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Thank you Jesus. Kita mau sama-sama berdoa Tuhan. Bapak kami bersyukur sehingga pagi hari ini kami dilayakkan oleh kuasa darah-Mu. Kami dapat hadir di tempat ini dengan confident, dengan sukacita, dengan pengharapan bahwa kami punya Allah yang besar Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu karena hanya di dalam-Mu saja kami mendapatkan ketenangan, kekuatan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Setiap pujian penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Thank you Jesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang berdaulat, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. What a friend we have in you Jesus.
Janjimu mengatakan hanya dekat pada Allah saja aku mendapatkan ketenangan. Daripadanya lah ada keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Siap menerima keselamatan darinya dan mau berserah untuk bilang, Tuhan, ajar aku untuk berserah. Here I am, I'm ready God untuk menikmati kebesaran-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Ajar kami Tuhan, sepanjang hidup kami hanya mau mengikuti Engkau Yesus. Thank you Jesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, thank you Jesus. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap sekalipun, di lembah yang gelap, kami tak takut. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup ini, mengakui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, Kau Allah yang memegang kehidupan kami, Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Oh, we thank you Jesus, we thank you Jesus. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat
kami ragu, tangan kami goyah. In Jesus name we pray. Amin. Siapa puji Tuhan? Bawa atas kanan kiri katakan, kamu diberi kuasa. Kamu diberi kuasa. Kita semua diberi kuasa. Amin. Karena kita diberikan kuasa untuk menjadi orang-orang yang menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sebab dengan percaya kami, Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Dia beri kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Amin. Yang percaya mari kita sama-sama katakan. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Dimanapun, di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Pujilah Kau Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus. Masih semangat memuji Tuhan, masih kuat. Amin. Mari kita puji dia lebih lagi. Denganmu Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. One, two, three, go! Aku ragu akan kesetiaanmu.
kemuliaan selamanya. Thank you Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, dalam hidup untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa dan juga bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan, selamanya. Thank you Jesus. Kami tinggikan namamu ya Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang agung dan perkasa. Let's go. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hai, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa dan bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama selamanya. Haleluya. Sorak-sorai untuk Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Ibadah tin akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4.30 sore, bertempat di gereja, dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Habis pulang ibadah bagi peserta kelas Grow akan mengikuti pelajaran ke-5, mari tetap setia mengikuti kelas ini. Doa syafaat hari Kamis tanggal 22 Agustus pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Doa pagi akan diadakan tanggal 24 Agustus via Zoom pukul 5 pagi, mengundang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk dapat bergabung bersama-sama dalam doa pagi ini. Ibadah IFGF Women Fellowship akan diadakan tanggal 24 Agustus pukul 3.30 bertempat di gereja. Ibadah yang pro akan diadakan tanggal 24 Agustus bertempat di gereja pukul 7.30 sore. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau bawa doa-doa kita. Hari ini yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Hari ini yang datang pegang firman-Nya, ya dan amin, pulang bawa kemenangan. Karena janjinya mengatakan, setiap kita yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di
Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Itu semua adalah berkat dan kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk membawa doa-doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Tante Iren, Pak Cecep, Tuhan, dan Pak Arianto Tuhan, dan juga saudara kami Andre Boy Saragi Tuhan, dan juga Willy Hiskia Tuhan yang sedang proses penyembuhan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan iman pengharapan mereka. Engkau berkati setiap dokter yang menangani mereka. Engkau berkati setiap makanan dan obat yang mereka konsumsi Tuhan. Dan biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Karena kami yakin dan percaya Engkau pasti akan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kompetensi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan memberikan pasangan yang sepadan dengan mereka Tuhan, supaya mereka semakin bertumbuh Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan, saudara-saudara kami juga Tuhan yang merindukan keturunan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberkati setiap buah kandungan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, waktu yang terbaik pasti Engkau bersediakan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu dan kami mengemaninya Bapa. Kami juga berdoa Bapa, setiap hubungan-hubungan yang kurang harmonis dalam setiap hubungan antara suami dan istri, anak dengan orang tua Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau memulihkan setiap hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau membuka setiap hati Tuhan yang terluka Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk memulihkan setiap hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memulihkan setiap hubungan tersebut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang berada di luar kota Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pastor Has Tuhan yang sedang berada di Korea Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka di sana Tuhan. Dan Engkau juga memberkati mereka kepulangan mereka nanti di Batam Tuhan. Engkau sampaikan dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negara kami Indonesia sampai berumur 79 tahun Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan semakin memberkati bangsa dan negara kami hingga nanti Tuhan pelantikan Presiden Oktober, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan buah sulung. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kelimpahan rezeki-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian doanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.
besar, yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah ketaatan, kesetiaan, ketergantungan kami kepada Engkau bukan sekedar kami serukan, tetapi kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak sekedar kami boleh bernyanyi ya Tuhan, tetapi kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kau menyegarkan setiap kami yang letih lesu. Engkau yang mengangkat setiap beban kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang boleh tinggikan atas setiap ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kuasai tempat ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, bekerja bagi setiap kami. Bahkan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari, sebentar kami dengar, bahkan hamba-Mu boleh menyampaikannya Tuhan. Biarlah itu yang berasal daripada Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami, membawa kami semakin lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Setiap kita gereja Tuhan yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nggak terlambat rasanya kalau saya nggak ngucapin HUT RI yang ke-79. Ada di sini yang umurnya mungkin sudah 70 tahun ke atas, boleh angkat tangan. Ada di tempat ini? Ya, ada opung kita ya. Oh, luar biasa ya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita boleh ada di bangsa ini, saya percaya bangsa ini ya, kita yang ada di bangsa ini kita akan melihat terobosan besar terjadi atas bangsa Indonesia. Amin. Apalagi temanya saya suka banget ya. Nusantara baru Indonesia. Kayaknya nggak pada niat maju. Kita sama-sama ya, kita aminin ini, nggak sekedar selokan yang dikasih oleh pemimpin bangsa ini, tetapi kita boleh betul-betul kita aminin ya. Nggak sekedar Indonesia terus dibilang negara yang berkembang, nggak tahu berkembangnya kemana. Tapi kita harus yakini bahwa Indonesia akan maju. Amin. Mari kita ulangi. Nusantara baru, Indonesia maju. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, kalau Indonesia maju ya, makanya Firman Tuhan katakan kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraan kita semua. Amin. Kalau Indonesia maju, kita pun sebagai orang yang ada di bangsa ini, kita juga mengalami kehidupan yang maju. Amin, tentunya dalam Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini, saya nggak terlalu panjang karena kemarin minggu lalu, ya mungkin ada beberapa yang hadir, ya nggak setengah mungkin dari tempat ini yang hadir hari ini. Ya mungkin karena kondisi hujan. Apapun kendala kita, mari saudara, kita menghargai setiap waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita upayakan, kita usahakan. Karena penting sekali saya mengingatkan kita, hari ini adalah hari Sabat, ya, hari yang dikhususkan, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita memiliki waktu yang baik untuk kita bersama-sama beribadah. Bukan berarti waktu-waktu yang lain hari Senin Selasa gak baik, tetapi waktu ini adalah momen di mana Tuhan kasih spare waktu buat kita 6 hari untuk kita bekerja. Mungkin di Batam ada beberapa di antara kita yang mungkin bekerjanya nggak nentu kayak saya gitu ya. Kalau hari Minggu nanti malam saya masuk kerja. Tadi pagi baru pulang. Ya. Jadi saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan taruh ya dalam kehidupan saya. Bagaimana kita mengupayakan ya. Terlalu banyak kita mungkin ya terlalu banyak alasan mungkin kita lakukan, tapi pagi hari ini mari firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari tema gereja kita nggak sekedar tema yang begitu saja berlalu ya. Tetapi bagaimana kita menghandle kegagalan dalam kehidupan kita. Ya mungkin kemarin kita di care group panjang lebar ya, cerita kesaksian ya, makanya bagi Bapak Ibu yang belum masuk di care group, enak banget di care group. Bagaimana kita bisa berfellowship ya, saling memberkati sama lain, kesaksian demi kesaksiannya. Bagaimana pengalaman masing-masing kami di care group Batu Aji itu
tentang bagaimana mereka mengalami kegagalan. Ternyata semuanya pernah mengalami kegagalan. Bahkan masih diingat kegagalannya. Ya kan? Siapa di sini yang masih ingat? Oh aduh, ya kan? Dulu aku gagal, coba aku nggak kayak gini. Biasanya gitu kan? Nyesal gitu ya. Tapi hari ini kita nggak mau melihat apa yang di belakang kita. Biarlah apa yang di belakang kita itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita untuk kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Makanya firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang Yosua, bagaimana ketika Tuhan menyertai, ya, di tengah-tengah penyertaan Tuhan, ya, ada kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka kalah, gagal. Ya, kekalahan itu adalah kegagalan, ya. Makanya firman Tuhan hari ini judul khotbah bangkit dari kegagalan. Katakan kiri kananmu, bangkit dari kegagalan. Amin. Nggak ada di dunia ini yang sukses tanpa ada kegagalan, ya, nggak ada. Ya, firman Tuhan yang kemarin minggu lalu begitu panjang ya disampaikan Pastor Rasulullah, begitu lengkap, komplit. Ya, saya hanya sedikit tambahin, ya. Bagaimana kita bangkit dari kegagalan kita, ya. Kita boleh baca di Yosua 8, saya berulang kali baca ini mungkin sampai 7 kali saya baca. Apa sih maksud Tuhan? Tadi nggak secara kebetulan nyanyinya hampir sama dengan isi khotbah hari ini, ya. Saya nggak panjang lebarkan sampai habis, sampai dari 1 sampai 35, hanya bagian pertama aja yang saya mau sampaikan buat kita semua. Saya mau bacakan, ya. Boleh dibuka Alkitabnya, mungkin kalau sudah ada di depan boleh dibaca dalam hati. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya saja barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, kalau saya baca sampai habis mungkin nggak cukup waktunya. Hari ini kita mau belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel, ya. Kita percaya ketika kita mengalami kegagalan, biasanya kita akan berdiam. Ya, ada banyak kita akan berdiam, nggak ada langsung tiba-tiba langsung coba lagi. Mungkin kita akan coba review kembali apa sih kesalahan yang kita lakukan. Sama seperti bangsa Israel, ya. Ketika mereka gagal, ya, awalnya, ya, Yosua berpikir, Tuhan ini jebak kami, ya kan? Padahal ada hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan, yang mungkin Yosua nggak tahu kesalahannya di mana. Mungkin di antara kita ketika kita gagal, salahku di mana, gitu ya. Kita mencari-cari mana kesalahanku. Ya, coba. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kita belajar bagaimana kegagalan itu membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Katanya Bu Rima kemarin itu justru dalam kegagalan kita harus semakin lebih giat lagi. Supaya apa? Nggak gagal terus. Ya, gagal itu bukan sekedar tentang hal-hal materi, ya saudara, bukan tentang karir, boleh, ya. Tetapi sering sekali kegagalan karir, cita-cita kita tidak lain ketika kita nggak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Nanti ada 3 poin yang akan kita pelajari, ya. Ya, ada sedikit kata-kata yang boleh menguatkan kita semua di tempat ini. Kegigihan sangatlah penting, ya. Ya, ketika kita gagal, ya, kegigihan itu sangat penting. Teruslah maju, ya. Tadi firman Tuhan kata kemudian berfirman Tuhan, janganlah takut, ya. Teruslah maju, meskipun kemajuan lambat, ya. Banyak orang sukses menghadapi banyak kegagalan sebelum mencapai tujuan mereka. Kita sadari, makanya saya suka baca biografi orang-orang yang sukses, ya. Siapa sini mau sukses? Amin. Sukses dalam Tuhan, amin. Jadi nggak sekedar kita mengejar hal-hal materi, nanti kita akan sama-sama belajar. Mana sih kesuksesan dalam Tuhan? Apa sih langkah-langkahnya? Ya, ini hanya sebagian aja, nanti kita sama-sama belajar. Karena firman Tuhan itu selalu berbicara bagi setiap kita, sangat berbeda-beda, saudara. Makanya kita nggak sekedar hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita baca firman Tuhan itu, setiap hari dalam kehidupan kita, itu menjadi rema yang baru. Ya,
penting sekali saudara, cuman hari Minggu kita belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak berulang kali jatuh, nggak berulang kali diingatin, ya, nggak berulang kali dinasihatin, ya. Kita punya Tuhan yang sama, saudara. Tuhan yang besar yang kita sembah hari ini. Amin. Ya, penting sekali untuk kita bangkit, ya. Dalam Amsal dikatakan, ya, Amsal 6, ya, sebelum kita masuk kepada poin-poin berikutnya, ini harus ada dulu dalam kehidupan kita. Ya, Amsal 6, saya bacakan. Kalau kita mau mengalami, ya, kita bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menghandle segala kegagalan kita, handling failures itu, ya. Amsal ini luar biasa, ya. Saya berharap nggak ada di tempat ini, ya. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ya, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya. Hari ini katakan kiri kananmu, jangan malas. Kalau mau melihat janji-janji Tuhan tergenapi, jangan malas. Orang malas gak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya, saudara. Gak pernah dapatkan promosi dalam hidupnya. Amin. Kita harus rajin. Karena roh yang ada di dalam kita itu roh yang membangkitkan, saudara. Yang membangun. Makanya bangkit, ya, bangun yang tertidur, yang malas, ya. Maka banyak hal-hal yang, ya, kegagalan demi kegagalan, ya. Penting sekali buat kita nyadarin bahwa kita harus bergerak maju. Ya, semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi bagaimana kita bangkit dari setiap kegagalan kita? Amin. Poin yang pertama adalah mengakui dan menerima kegagalan. Siapa di sini yang belum menerima kegagalan? Ya, kita harus mengakui dan menerima setiap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mengakui itu tanpa alasan, saudara. Menerima itu tanpa kita mencari-cari kesalahan orang lain, saudara. Oh, gara-gara dia aku, makanya kayak gini, gitu, ya. Mungkin anak-anak di tempat ini, anak-anak muda, ya. Tadi saya sangat Oci ini on fire banget, ya. Semangatnya wow, luar biasa. Jadi anak-anak muda saat ini, ya, mari jangan malas-malas. Tuhan mau pakai orang-orang yang mau maju, mau, ya, pantang mundur, ya. Generasinya cukup, tadi singer-singernya udah mungkin ya udah omanya, ya. Udah oma gitu, ya. Jadi anak muda di tempat ini, ya, dia gen Alpha ya? Ji, oh pakai Ji, ya. Nanti ada gen Alpha di sini lagi, ya kan? Juara 2010 ya, apa ya? Yang lahir 2010, ya. Mamanya teman saya, ya, di waktu muda, ya. Saya melihat bahwa mamanya Ibu Teti, gitu, ya. Ketika mengandung, saya lihat sendiri pengalamannya. Saya waktu worship leader di ibadah Natal, mamanya singer lagi hamil tua, gitu, ya, umur 7 bulan, ya, nggak salah, ya, 6 bulan, ya. Energik banget, makanya lahir anaknya energik banget, gitu, ya. Kita diberkati, wow, semangatnya, apalagi baru pulang conference, ya, wow, apinya luar biasa. Makanya kemarin, ayo anak-anak muda pergi, ya, tabung uang, ya, untuk pergi conference, karena di sana banyak anak muda yang dipakai luar biasa. Betul nggak, Coach? Ya, luar biasa anak muda. Jangan mau kalah kita anak di Batam, ya. Jangan kita mau menjadi penonton, saudara, mau menjadi pelaku. Ya, penonton itu membayar tiket, saudara. Ya, untuk masuk, ya, nonton. Tapi orang yang menjadi pelaku, ya, orang-orang yang dikhususkan, ya, mari maju, bergerak maju, ya. Kalau kasih Tuhan potensi, mari tangkap, raih, ya. Oci ngalamin, gitu, ya, bersama dengan Michelle kemarin, ya, apinya begitu masih membara, ya, terus dijaga, ya, Oci. Haleluya. Mari kita sama-sama baca di Yosua 7 ayat 9. Ya, mengakui dan menerima kegagalan. Kita akan kembali ke Yosua 7, bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Akan, ya, seorang prajurit dari Yosua. Ya, penting sekali ketika kita melakukan kesalahan, ya, ini kesalahan itu macam-macam, saudara. Ada kesalahan yang melibatkan dosa, saudara, yang terjadi
di Yosua ini adalah adalah dosa dari bangsa Israel ini karena terlibat dosa. Ya, karena mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan. Ya, bagaimana? Ya, mereka mengakui ya dan menerima kegagalan itu. Kita sama-sama baca Yosua 7 ayat 9. Saya percepat. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Ya, untuk kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Untuk Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, kita harus mengakui setiap hal-hal yang dosa yang mengikat kita, saudara. Tanpa itu, ya, kekuatan kita terbatas, kita akan banyak kecewa. Ketika kita nggak mengakui kesalahan kita, mungkin kita masih berjalan terus, tapi jalannya nggak tahu kemana tujuannya. Karena pertandingan kita bukan pertandingan sekedar di dunia ini, saudara. Akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Selama kita ada di muka bumi ini, bagaimana kita diberikan tanggung jawab untuk kita boleh tetap taat dan setia. Bagaimana Yosua bisa taat dan setia. Dia mengakui, ya, dia mencari siapa yang mengakui siapa yang melakukan kesalahan. Ya, sehingga mereka gagal. Ya, kegagalan yang mereka alami karena dosa. Sering sekali kegagalan dalam kehidupan kita itu karena dosa. Gak semua, saudara. Ada mungkin kesalahan di tempat kerja kita, mungkin gara-gara perilaku kita atau sistem kita yang salah. Ya, makanya banyak orang yang pakai di industri metode baru supaya menghindari banyak kegagalan. Ya, hari-hari ini insinyur-insinyur kan profesor lalu mengupgrade bagaimana supaya produksinya itu minim kegagalan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus begitu, saudara. Jangan kalah sama teknologi, saudara. Kita diberikan kuasa. Bagaimana Tuhan memberikan kuasa, bagaimana kita bisa menguasai. Ya, penting sekali bagaimana kita boleh taat. Ya, dalam karir kita juga seperti itu. Gak bisa karir itu cuman didiamin aja, tidur, bangun tidur, tiba-tiba ada promosi, gak akan dilihat orang, saudara. Iya kan? Tapi ada sesuatu yang dilakukan, saudara. Di tempat kerja, ya saya yakin banget kalau orang di tempat ini yang bos-bos perusahaan, Anda akan mempromosikan orang, pasti orang yang giat, saudara. Nggak ada yang mau mempromosikan orang yang malas. Betul nggak, Pak Saudara? Ya kan? SOP-nya nggak diikutin, ya kan? Pasti kecelakaan, ya kan? Standar operasional prosedurnya nggak dijalanin, ya kan? Sudah dibuat perusahaan begitu rupa, udah revisi sampai 4 kali, 5 kali, ya kan? Saya di tempat saya itu karyawan diajar untuk membuat SOP, saudara. Nanti direvisi, revisi 1, revisi 2, ada pembaruan terus, supaya ya, eksiden tidak terjadi, kegagalan tidak terjadi. Ya, kita juga perlu mereview kehidupan kita. Kita mengakui hal-hal yang mungkin selama ini mengikat kita sehingga menghalangi Tuhan berbicara dalam kehidupan kita lewat dosa, mungkin kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita yang mungkin ya malas-malasan, ya kan, sesuka hati menggunakan waktu, nggak bisa nge-spare waktu. Ya, mari hari ini kita boleh sama-sama belajar. Amin. Ya, mengaku kegagalan dengan jujur adalah langkah awal menuju pemulihan. Ya, ketika kita mengaku ada langkah awal kita mengalami pemulihan. Amin. Oke. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika Yosua ya akan mengakui, Tuhan ya memulihkan bangsa Israel. Sehingga ketika mereka berperang di ayat 8, ya, Yosua 8, kita melihat ya, aturannya tetap, ya, mereka menyerang itu sama. Tapi ada sedikit yang dikasih Tuhan, sedikit kelonggaran. Bagaimana nggak lagi berbicara tentang mengambil logam, tetapi ternak itu bisa diambil. Bagaimana Tuhan mengerti, saudara?
Mungkin kita berpikir, oh Tuhan ini gak ngerti, aku kan butuh ini. Tuhan tahu percis kapan dia akan memberikan bagi kita. Di waktu yang tepat. Supaya apa? Supaya kita ini gak terlena. Ya, ketika bangsa Israel ini begitu mudahnya mengalahkan Yeriko, mereka terlena, saudara. Sering sekali ketika kita mengalami kehidupan kita ini kesuksesan dengan mudah, saudara, kita terlena, saudara. Ya, kita santai aja gitu ya. Tapi kurang ngargain, ya. Biasanya manusia kan gitu. Sesuatu yang gratis biasanya kadang-kadang kita menganggap itu gratis kok, kan gitu ya. Karena mudah. Tetapi sesuatu yang sulit, yang sangat susah didapatkan, ya mungkin dari tempat ini ada sesuatu yang mungkin aku dapat ini susah banget gitu, pasti dipelihara, dijaga. Itu yang Tuhan ajarkan, ya. Ternyata bangsa Israel ini nggak bisa menjadi orang yang gampangan, saudara, harus dibawa terlibat, ya. Sehingga mereka bergantung sama Tuhan. Kita lihat bagaimana ketika mereka kalah, enggak lagi mencari pimpinan Tuhan. Ketika berperang menganggap remeh orang AI-nya, ya enggak lagi nanya sama Tuhan. Ya, ketika kita mungkin mengalami hal yang mudah dalam kehidupan kita, kadang kita pikir tunggu waktu sulit aja kita datang sama Tuhan. Ya, saya sering juga begitu ya. Oh, ketika ini susah banget nih, ya. Oh, harus berdoa, harus ini. Enggak, di setiap waktu. Amin. Besar kecil masalah dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan. Amin. Jangan menganggap kita bisa menyelesaikannya. Mungkin bisa, saudara. Tapi kita nggak melihat Allah yang besar itu bekerja dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka belajar dari kesalahan, mereka akui. Ya, mereka siap dikoreksi. Ya, setiap kita di tempat ini yang salah siap dikoreksi. Ya, di perusahaan juga gitu. Kalau kita dikit-dikit ditegur ngambek, ya keluar. Ya, 1 tahun kerja keluar, ditegur bos keluar, udah nggak pernah mengalami promosi. Ya, mungkin pengalaman 1 tahun, kenapa pasti ditanya kan interview. Kamu berapa tahun kerja di sana? 1 tahun, kenapa? Susah bosnya, ya kan? Oh udah, susah itu, ya kan? Kemana-mana udah sulit, ya kan? Mari kita bersama-sama belajar untuk kita boleh taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Apalagi dalam pekerjaan kita, penting sekali kita memiliki tanggung jawab, ya. Kedua adalah memohon pertolongan dari Tuhan. Amin. Siapa di sini ketika gagal kita memohon pertolongan dari Tuhan, boleh angkat tangan. Amin. Yes. Ya, penting sekali bagi kita di tempat ini untuk kita datang minta tolong sama Tuhan. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat, sama-sama tadi kita muji Tuhan. Dia sanggup ya melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Yosua 8 ayat 18 dikatakan, lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ya, kita akan lihat, bayangin strategi perangnya, ya melewat kesalahan yang mereka lakukan. Ketika di ayat 7, nanti kita lihat kembali, di ayat 7 mereka begitu menyerang, mereka kalah. Ada 36 orang prajurit yang meninggal, saudara. Lihat, bayangin dari kegagalan itu mereka belajar. Nanti ada umpan balik yang Tuhan taruh. Supaya apa? Supaya mereka mengerti ketika mereka mengandalkan Tuhan ada hikmat ya. Dalam mengelola segala sesuatu kegagalan dalam kehidupan kita, ketika kita taat, kita bergantung sama Tuhan, ada hikmat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh ya mengelola setiap kegagalan itu. Bagaimana nanti kita akan melihat bagaimana Yosua ya yang awalnya prajuritnya kalah mundur. Ya, Tuhan kasih hikmat dalam memimpin, ya. Dalam kegagalan kita ketika kita terus memohon pertolongan dari Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas itu, ada hikmat yang didapat ketika kita boleh taat, kita mengakui kesalahan kita, ada pertolongan Tuhan, ya, yang begitu ajaib. Enggak bim salabim langsung Tuhan turun dari langit nyelamatin, enggak, tapi kita yang dipakai Tuhan untuk kita mengelola setiap masalah dan setiap kegagalan dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5-7, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu.
Ya, penting sekali. Ya. Kemudian melalui doa kita dapat meminta kekuatan hikmat. Ya. Melalui doa kita dapat meminta kekuatan hikmat dan pertolongan Tuhan untuk menghadapi kegagalan dan mencari solusi. Ya, kita akan sama-sama belajar apa sih hikmat itu. Ya, dikit lagi. Ya, ada waktu ya, 10 menit. Ya, hikmat. Ya, hikmat ilahi. Ya, kita bisa lihat. Ya, hikmat ilahi itu sementara hikmat ilahi berakar pada kebenaran, kasih, dan kehendak Allah. Tetapi hikmat duniawi seringkali berfokus pada keuntungan pribadi dan kesuksesan duniawi. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Tuhan kasih hikmat. Ya, kita akan lihat bagaimana peperangan itu berubah strateginya. Tuhan kasih ide. Tuhan gak kehabisan ide, saudara. Gak kehabisan cara untuk menolong setiap kita. Mungkin kita lihat, kelihatannya buntu, gak ada jalan keluar. Percayalah kita memohon, minta pertolongan sama Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang mereka mengakui kesalahan mereka meminta mohon pertolongan Tuhan. Kita lihat strategi perangnya berubah, saudara. Ya, mereka suruh dulu. Ya, beberapa prajurit untuk sembunyi, ada sekitar 5.000, ya, 5.000 bersembunyi di dekat kota yang mereka mau hancurkan, saudara. Ai itu bersembunyi. Kemudian apa? Yosua memilih tua-tua. Bayangin, menghadapi perang maju, yang dipilih bukan anak-anak muda. Ini hikmat yang luar biasa. Ya, bagaimana strategi perangnya, ya, ide yang dari Tuhan itu ketika dia melibatkan Tuhan, ada ide, ada hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupan Yosua, bagaimana dia memimpin perang. Dia menuruti apa yang Tuhan mau. Ya, para tua-tua itu maju. Ketika mereka maju, ya, orang Ai lihat, kan mereka udah pernah kami usir. Ya, udah kami pernah kalahkan, bahkan ada yang meninggal. Ya, begitu semangatnya musuhnya, saudara. Mereka mengejar Yosua dan para tua-tua itu yang dikirim untuk maju perang itu tua-tua, tapi strategi perangnya beda, saudara. 5.000 prajurit itu bersembunyi di dekat kota yang mereka akan serbu. Kemudian apa? Orang Ai-nya keluar dari gerbang mereka. Ya, keluar dari kota itu, mereka menyerang semuanya, nggak ada yang tinggal, saudara. Karena semangatnya mereka mau menghancurkan Yosua. Udah selesai, udah opung semua lawanku, gitu ya. Udah pada tua-tua, gitu ya. Penatua yang nggak ada senjatanya, mungkin nggak jago. Mereka bisa lihat, ya kan, dari bentuk tubuhnya, ya, udah tua, udah beruban mungkin, gitu ya. Oh, kita serang, selesai, mereka binasa. Semangatnya semua mau menyerang, rasakan. Padahal itu ada strategi, perangkap yang dibuat oleh Yosua melalui hikmat yang Tuhan taruh. Ya, ketika mereka keluar menyerang, mereka lihat, ya, kemudian, ya, Yosua apa? Ya, lembingnya tadi, saudara. Ada suatu perintah yang begitu luar biasa. Yang bersembunyi tadi itu menyerang, menghabiskan. Melihat mereka, itu melihat, raja yang melihat yang di kota mereka dibakar habis. Kemudian ada sekitar 30.000 yang menyerang, saudara. Tapi yang maju ke depan itu yang pertama orang tua-tua, yang sembunyi ada sekitar 5.000. Dan orang yang ada di Ai itu ada sekitar 12.000. Semuanya selesai. Ya, ketika hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, nggak ngerjakan tanggung-tanggung. Hikmat yang tidak terbatas itu nggak bisa kita dapat dengan kita belajar. Tetapi kita dapat dengan kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Makanya saya suka lagu yang baru. Ku terhubung denganmu. Bagaimana kita baru terhubung, hikmat itu kita dapat, ya, dari kita takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat kata Amsal adalah takut akan Tuhan. Bukan takut kepada musuh-musuh kita, saudara. Bukan takut kepada masalah kita. Mungkin secara mungkin kita takut, ya, kita harus alami. Tetapi nggak menguasai diri kita, saudara. Secara alami kita nggak bisa menolak rasa takut itu.
pasti ada dalam kehidupan kita, tapi tidak menguasai. Kita harus menghandle. Makanya firman Tuhan, tema kita tahun ini, bulan ini adalah handling failures. Ya, bagaimana kita mengelola setiap kegagalan dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar dari Yosua. Ya, akhirnya apa saudara? Yang dari depan maju, yang dari belakang maju. Yosua yang di tengah-tengah menyerang, selesai. Habis, dibinasakan semua. Nggak ada yang ketinggal. Tinggal semua. Kadang orang pikir, oh kejam banget Tuhan. Enggak. Ya. Kita belajar. Ya. Orang-orang yang dulu ya di perjanjian lama, ya. Orang-orang yang dulu percaya sama Tuhan, enggak lagi menyembah Tuhan. Ya, enggak lagi datang setia kepada Tuhan, tapi menyembah berhala-berhala, ya. Sehingga Tuhan memakai bangsa Israel untuk memurnikan kembali tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, sering sekali kalau kita menahan kedegilan kita nggak mau berubah. Ya, makanya firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Mari, hari-hari ini kita pergunakan waktu kita untuk kita boleh sama-sama setia, taat kepada Tuhan. Amin. Oke, berikutnya. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Ya, membangun kepercayaan kepada rencana Tuhan. Ya. Jadi kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari, hari ini kepada siapa kita percayakan masa depan kita? Kepada siapa kita percayakan masa depan anak-anak kita? Kepada Tuhan kah atau kepada kemampuan kita? Mari, ya. Makanya saya selalu katakan sama anak saya, Colin, ya. Masih walaupun masih kecil, dia masih umur 11 tahun. Ya, dia suka ngambek, yang melaju ketika ada masalah. Gitu. Saya bilang, Dedi nggak selalu bisa ada bersama-sama dengan kamu. Kalau terus mencari merengek-rengek, ya kita ngeluh, kita nangis sedikit masalah, itu nggak menyelesaikan masalah. Kakak harus bisa, ya ada hal yang harus kakak bisa selesaikan, nggak mesti ikut Dedi nggak selalu ada, ya saya nggak selalu ada buat anak saya, ya saya bilang, Colin punya Tuhan yang besar, amin. Makanya anak saya ajarkan ya dari kecil untuk selalu berdoa sama Tuhan, ya. Makanya kemarin waktu ulang kemarin kenaikan kelas, saya kasih hadiah Alkitab. Mari orang tua di tempat ini kasih hadiah buat anak kita Alkitab, saudara. Karena hari-hari ini banyak orang yang nggak mau lagi baca firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua, ya tugas kita mengingatkan, menasihati anak kita berulang-ulang kali. Ya ketika kita serahkan anak kita kan itu tanggung jawab kita, ya kan? Kita serahkan anak kita waktu kecil, tanggung jawab kita untuk mengingatkan anak kita, menasihati anak kita berulang-ulang. Ya. Karena masa depan mereka ya ada ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya kita terbatas, kita nggak tahu kapan kita teruslah bersama-sama dengan anak kita. Tapi bagaimana kita membangun kepercayaan kita ke rencana kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana Yosua ya menyerahkan kepercayaan dan rencana bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, seperti pujian, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Amin, Raja segalanya saudara. Raja di atas segala raja. Amin. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ya penting sekali di tempat ini bagi setiap kita yang hadir, jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, mari siap maju terus, pantang mundur. Ya, kegagalan menjadi pelajaran buat kita untuk mengkoreksi. Ya, ada hal-hal yang mungkin salah kita lakukan, mari koreksi kembali lagi maju. Ya, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja dan negeri Ai, rakyatnya, ya, kotanya dan negerinya. Haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang dan ternaknya boleh kamu jarah, suluhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Terakhir, sebelum saya tutup, ya,
Di dalam Amsal 3 ayat 5, 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Saya undang kita bagi berdiri. Ya. Oke. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan. Engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Amin. Kasih Tuhan. Walaupun pagi hari ini setiap kami masih bergumul dengan kegagalan kami, tapi kami tidak mau mengingat kegagalan di masa lalu, tapi kami mau melihat masa depan yang penuh pengharapan ada di depan kami. Biarlah hikmat-Mu turun bagi setiap kami, sehingga dalam usaha kami, pekerjaan kami, dalam cita-cita kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami terus tergantung hanya kepada Engkau, bergantung hanya kepada Engkau. Pagi ini ada poin yang sangat penting yang akan kita pelajari dari perjalanan Yosua, adalah bagaimana dia taat, setia, bagaimana dia bergantung kepada Tuhan. Mari pagi hari ini, mungkin banyak kegagalan yang sedang kita alami, bolak-balik kita jatuh bangun. Tapi akui, mungkin ada hal-hal dosa yang mungkin yang tanpa kita sadari, kita menyakiti Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Bertobat, kita berbalik daripada jalan-jalan kita yang salah. Maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Ada kekuatan yang baru, ada semangat baru, ada sukacita yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang boleh hamba sampaikan, boleh tanam ditabur di tanah yang subur dan bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati banyak orang. Sebab kami mau kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami, para orang tua. Kau memberkati kami, setiap kami anak di tempat ini. Anak muda, anak remaja. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami untuk dimasuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang mendatangkan damai sejahtera bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Herman dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita diajarkan, jika ingin mengalami perubahan di dalam hidup kita, jangan malas. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, tapi tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Amin. Saya mengundang buat Bapak Ibu yang boleh pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh disampaikan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kita bisa sama-sama bertumbuh untuk minggu-minggu depannya. Amin. Untuk kotak persembahan ada di sebelah kiri saya. Setelah ibadah kita bisa memberikannya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau mengagumkan kebesaran-Nya. Atas tahta
Kami selalu kagum akan Engkau ya Bapa. Melihat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Bapa di dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan buat mereka. Jadikan mereka hamba-hamba yang setia untuk terus melayani Tuhan. Berkati kehidupan mereka, Kau tambah-tambahkan pengetahuan, hikmat, dan juga keterampilan buat mereka ya Bapa. Kehidupan mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan menolong mereka buat segala sesuatunya menjadi berhasil ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada hari ini, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menjadi orang-orang yang tangguh ya Bapa, karena kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh rindu setiap hari kami disirami oleh firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa juga buat tempat ini, bersyukur buat Pak Bambang yang memberikan tempat ini untuk kami sewa dengan harga yang murah. Biarlah Tuhan berkati Pak Bambang dalam kehidupannya, kesehatan menjadi bagian di dalam kehidupannya, usahanya juga Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga akan menyertai kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kita, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.